Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nola Fitri Pasaribu dengan NIM C2401221025. Pada kali ini saya akan mereview materi Labcom Biologi Perikanan. Nah, jadi teman-teman, kali ini aku bakal nge-review materi mengenai Labcom Bioper yang kemarin. Nah, jadi ini kemarin ada di bagian data tentang panjang total dan bobot ikan serta jenis kelaminnya. Nah, kemarin tuh kita mengerjakan labcomnya yang diajarkan oleh Asprak Bioper. Nah, kemarin tuh udah dibagiin nama ikan, panjang total, bobot ikan, sama jenis kelaminnya. Nah, pertama-tama tuh datanya itu di blok dulu, terus setelah di blok di sort and filter dulu. Nah, ini sort filter di sini sebelah sini. Nah, setelah itu di custom dan sebentar, ini harus di blok dulu. Nah, kemarin kan udah di sort and filter ya, itu jenis kelamin dari Z to A gitu. Nah, jadi ini udah jenis kelaminnya udah berurut ya teman-teman, dari jantan, ini jantan semua, terus betina semua. Nah, selanjutnya kita cari N, max, min, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, sama jarak kelas. Nah, kalau yang kemarin kan udah diajarin rumusnya. Nah, setelah ini tuh pengaplikasiannya di Excel teman-teman. Itu kalau di Excel, kalau cari N tuh dia rumusnya count, terus ngeblok yang nomor ikannya. Nah, kalau udah itu bakal tahu jumlah dari datanya. Nah, di sini ada 140 data. Nah, selanjutnya ada mencari maksimum atau max. Itu rumusnya max, terus yang panjang totalnya itu di blok. Nah, itu untuk mencari nilai terbesar dari panjang totalnya. Nah, kalau min itu hampir sama kayak max, cuman bedanya rumus itu kalau yang max dia rumusnya pakai max, kalau yang min dia pakai yang min, itu cari data yang paling terkecil. Nah, untuk jumlah kelas tersendiri itu ada rumusnya 1 tambah 3,32 dikali log H3. H3 itu ialah N-nya. Jadi 1 tambah 3,32 dikali log N. Nah, itu udah dapat hasilnya. Terus selanjutnya itu ada wilayah. Nah, kalau wilayah itu nilai max-nya dikurang nilai min-nya. Kalau lebar kelas dia yang wilayah dibagi jumlah kelasnya. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat ya, jumlah kelas sama lebar kelas kan dia bilangannya dalam bentuk desimal. Tapi kalau yang jumlah kelas itu di angkanya itu digenapin gitu, biar nggak desimal. Kalau yang jumlah kelas itu digenapin naik ke atas, maksudnya kan 8,12251 jadi 9. Nah, sedangkan lebar kelas itu dia ke bawah, maksudnya kan harusnya 8,444 jadi 8 doang gitu digenapinnya. Gitu deh. Untuk jarak kelas tuh lebar kelas ditambah NST. Nah, NST itu di sini 1 ya teman-teman. 1 itu dari datanya, karena nggak ada angka desimal dari datanya, jadi maksudnya dari panjang totalnya, jadi NST-nya 1. Tapi kalau misalkan ada angka desimalnya berarti 2 atau lebih gitu, sesuai dengan angka desimalnya gitu. Terus cari total SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI sama FI total. Nah, kalau SKB itu selang kelas bawah ya teman-teman. Nah, itu tuh rumusnya tuh
Kalau yang pertamanya itu dari jumlah minimum dulu. Nah, untuk yang selanjutnya itu SKB ditambah jarak kelas, tapi jarak kelasnya itu kayak dikunci gitu deh. Pokoknya biar datanya itu kalau di drag down ke bawah tuh yang angkanya nggak berubah, maksudnya tetap gitu. Nah, SKA tuh dari SKB ditambah sama lebar kelas. Itu yang lebar kelasnya juga kayak dikunci gitu, biar kayak yang tadi aku bilang, di drag down-nya itu biar nggak berubah angkanya gitu. Nah, kalau SKB kan selang kelas bawah, SK itu selang kelas atas. Nah, kalau SK itu selang kelas, maksudnya yang kita tinggal tambahin aja yang SKB sama SKA-nya, cuman dibuat dan gitu, terus tanda penghubung. Nah, kalau BKB itu batas kelas bawah. Nah, itu yang SKB-nya dikurang 1/2 dikali NST-nya. Nah, kalau misalkan BKA sendiri itu batas kelas atas, kalau yang BKB kan lulusnya tadi dikurang 1/2 dikali NST. Kalau yang BKA itu ditambah ya teman-teman, karena dia batas kelas atas. Nah, kalau BK-nya sama aja rumusnya, BKB sama BKA, tinggal tambahin dan doang. Nah, kalau X itu yang SKB ditambah SKA baru dibagi 2. Nah, kalau FI total dia rumusnya itu frekuensi, pakai frekuensi, terus panjang total di koma sama SKA-nya. Nah, itu untuk yang DFP. Nah, ini grafiknya. Nah, selanjutnya ada HPB. Nah, HPB itu kita copy paste aja data yang tadi, terus tinggal tambahin log L sama log W-nya. Nah, itu log L itu X, sedangkan log W itu Y-nya. Kalau yang log L tuh rumusnya log dari B2, log dari panjang totalnya. Nah, kalau yang ini tuh log dari bobot ikannya. Nah, kalau mau cari sigma X tuh rumusnya tuh sum terus yang log L, karena kan dia X. Terus kalau misalkan yang Y-nya itu log W-nya. Kalau yang X kuadratnya itu tinggal pakai sum square gitu. Terus data yang log L-nya di drag down, yang Y-nya juga gitu sum square, terus data log W-nya yang di drag down. Nah, kalau X-Y itu pakai sum product, terus dikaliin tuh yang log L sama log W-nya. Nah, kalau misalkan X bar tuh pakai yang average, yang log L. Kalau yang Y bar itu pakai average juga, tapi yang log W. N nah, teman-teman. Nah, kalau yang N tuh pakai yang count juga, nomor ikannya diiniin. Kalau yang B-nya tuh, nah nih, dari yang sigma X, sigma Y, kuadrat Y kuadrat X Y-nya sama N-nya. Bisa dilihat ya teman-teman. Terus yang A-nya tuh, yang A-nya tuh dari X bar sama Y barnya, terus karena hasilnya min, terus antilognya tuh 10 pangkat A-nya. Anyway-nya, ini interpretasinya itu setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot. Kita bahas sidik ragamnya, bisa dilihat ya teman-teman. Intervalnya, nah, kan didapat dari F hitnya, jadi F hit, F tap. F hit itu kan dia dapatnya lebih besar dari F tap-nya, berarti dia
panjang mempengaruhi bobot, terus R kuadratnya juga dapat 0,829. Oke teman-teman, di sini dapat kesimpulannya berdasarkan SK 95%, dapatkan T hitung lebih besar dari tetap. Ini udah dicari juga T hitung sama tetapnya. Nah ini yang HPB, terus yang FK ini. FK faktor kondisi. Ini SKB, SK sama FI totalnya kan tadi udah dicari. Kalau yang di sini tuh tinggal nyari FK rataannya sama STDF-nya. Terus ada grafiknya juga. Nah, untuk remindernya, kalau misalkan DFP tadi itu kan diurutin yang jenis kelaminnya. Nah, kalau HPB tersendiri itu dia sort and filternya itu nomor ikannya yang dari kecil ke yang besar. Nah, kalau yang FK dia tuh panjang totalnya dari yang kecil ke yang terbesar. Nah, ini ditugasin juga yang untuk ininya. Tapi di sini datanya tuh harus dibedain tuh dulu. Yang ini yang DFP jantan. Nah, ini HPB jantannya. Nih, ada grafiknya juga. Nah, ini yang FK jantan. Semuanya pakai grafik ya, teman-teman. Terus ini yang DFP betinanya. Ini grafiknya. Ini grafiknya jadi bakal gini nih, kelas di sini frekuensi total di sini. Terus ini HPB betinanya. Terus ini FK betinanya, isinya. Oke gitu teman-teman, pokoknya lab kemarin tuh seru banget soalnya belajar banyak rumus-rumus Excel buat ilmu dan pengetahuan kita juga. Cuman ya itu datanya banyak banget. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, terima kasih.